Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ambrose Magnus Rudolf Mekeng STMT. Perkenalkan, nama saya Sivan Kusuma. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester untuk mata kuliah Sistem Operasi Jaringan dan Konfigurasi Server. Untuk soal yang pertama yaitu pada gambar di slide ini terjadi pada proses file transfer protokol. Jelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan file transfer protokol dan juga proses yang terjadi di dalamnya. Untuk file transfer protokol sendiri atau yang sering disingkat FTP adalah sebuah protokol TCP yang digunakan untuk mengunggah dan mengunduh file antar komputer. FTP sendiri bekerja dengan model client server. Komponen server disebut FTP daemon yang selalu aktif mendengarkan permintaan FTP dari klien jarak jauh. Ketika sebuah permintaan diterima, FTP daemon akan mengelola proses login dan membangun koneksinya. Selama sesi berlangsung, FTP daemon akan menjalankan perintah-perintah yang dikirimkan oleh klien FTP. Untuk akses ke server FTP dapat dikelola dengan dua cara. Yang pertama dengan anonymous, yang kedua dengan authenticated atau autentifikasi. Pada mode anonymous, klien jarak jauh dapat mengakses server FTP dengan menggunakan akun bawaannya yang bernama anonymous atau biasanya juga FTP dan biasanya mengirimkan alamat emailnya sebagai kata sandi. File transfer protokol sendiri sebagai protokol standar internet merupakan cara paling sederhana untuk bertukar file antar komputer di internet, seperti Hypertext Transfer Protocol atau HTTP yang digunakan untuk mentransfer halaman web dan file pendukungnya, serta Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP yang digunakan untuk mentransfer email. FTP juga merupakan protokol lapisan aplikasi yang menggunakan protokol TCP/IP. FTP sendiri sering digunakan untuk mentransfer file halaman web dari pembuatnya ke komputer server agar dapat diakses oleh pengguna internet. Selain itu juga, FTP umum digunakan untuk mengunduh program dan file lainnya dari server ke komputer pengguna. Sebagai pengguna, kita dapat menggunakan FTP melalui antarmuka baris perintah atau command line, misalnya seperti menggunakan Windows MS-DOS Prom atau menggunakan perangkat lunak komersial yang menyediakan antarmuka grafis atau GUI. Browser web juga dapat digunakan untuk mengirimkan permintaan FTP guna mengunduh program yang dipilih dari sebuah halaman web. Lalu soal nomor 2, jelaskan perbedaan antara web server dan Apache web server. Web server sendiri yaitu sebuah program yang berjalan pada sebuah komputer host dan berfungsi untuk menyediakan layanan situs web. Dengan kata lain, program web server akan menunggu permintaan dari browser pengunjung terhadap objek-objek yang dimilikinya, lalu mengirimkan objek tersebut kembali agar dapat ditampilkan dan dilihat oleh pengunjung. Web server dan browser berkomunikasi menggunakan protokol HTTP, yaitu sebuah bahasa komunikasi sederhana namun sangat efisien untuk meminta dan mentransmisikan data melalui jaringan. Oleh karena itu, web server juga sering disebut sebagai HTTP server. Web server tersedia dalam berbagai bentuk, yaitu pertama dapat berjalan pada berbagai sistem operasi, memiliki tingkat kemampuan dan kompleksitas yang juga berbeda-beda, serta tersedia dengan harga yang bervariasi mulai dari yang mahal sampai yang open source atau gratis. Lalu untuk Apache Web Server sendiri mungkin agak terdengar asing bagi yang belum pernah mendengarnya. Dapat dikatakan sebagai web server yang paling populer saat ini di dunia internet. Meskipun Microsoft juga punya produk serupa yaitu Internet Information Server atau yang disingkat IIS yang mengalami perkembangan cukup pesat. IIS tapi masih mengalami banyak keterbatasan dibanding dengan Apache.
Yang pertama, apa aja tidak mengharuskan pengguna menjalankan sistem operasi Windows. Apa aja pertama kali dikembangkan pada platform Unix, Linux, dan BSD. Kemudian baru digunakan ke platform Windows 3.2. Sementara itu, Internet Information Server, meskipun merupakan web server yang sangat baik di platform Windows, tetapi terbatas pada ekosistem Windows saja. Walaupun IIS memiliki banyak fitur yang berguna, tidak semua orang ingin menggunakan Windows NT sebagai sistem operasinya untuk web server. Alasan lainnya mengapa Apache diterima secara luas adalah tingkat stabilitasnya yang cukup tinggi. Meskipun kinerja Apache dapat melambat, terutama saat dijalankan dengan banyak script, Apache sangat jarang mengalami kegagalan total atau crash. Layanan Apache dikenal sangat tangguh dan hampir tidak dapat dijatuhkan atau digagalkan, dan sering disebut near bombproof. Untuk soal selanjutnya, nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan yang pertama, yaitu shell. Shell adalah jalur lengkap ke shell default milik pengguna. Shell merupakan program antarmuka berbasis teks yang berfungsi untuk menjalankan perintah yang diketik pengguna dan menampilkan hasilnya. Contoh shell bawaan Linux adalah bash dengan path absolute /bin/bash. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan file system? File system adalah struktur dan metode yang digunakan oleh sistem operasi untuk menyimpan, mengatur, dan mengelola data dalam media penyimpanan seperti hard disk atau SSD. File system mengatur yang pertama cara file disimpan, cara file diberi nama, struktur directory atau yang sering disebut folder, lalu hak akses file seperti read, write, atau executable, lalu ada metadata file yaitu ukuran, waktu, dan kepemilikan filenya. Contoh file system sendiri di Linux ada ext4, xfs, btrfs. Di Windows sendiri ada ntfs, FAT32, lalu di Mac OS ada apfs. Tanpa file system, data tidak dapat disimpan dan diakses secara teratur oleh sistem operasi. Lalu yang ketiga ada DACX atau Disability Action Commit for X, adalah sebuah komite atau organisasi yang berfokus pada advokasi dan dukungan bagi penyandang disabilitas. Dalam konteks tertentu dilambangkan dengan X, misalnya institusi, komunitas, atau organisasi tertentu. DACS bertujuan untuk yang pertama memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, lalu meningkatkan aksesibilitasnya, ketiga memberikan dukungan kebijakan dan sosial, keempat mendorong inklusi dan kesetaraan. Makna huruf X biasanya menyesuaikan dengan lingkup atau organisasi tempat komite tersebut berada. Demikian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.